Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 3. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pada subtema 2 ini kita akan belajar tentang keberagaman sifat individu, manfaat dan ciri-ciri hewan, sifat operasi perkalian bilangan cacah, dan dinamika gerak tari. Muatan pertama yang akan kita bahas adalah PPKN. Anak-anak, setiap manusia tentu memiliki sifat masing-masing. Ada yang sifatnya sama, ada juga yang berbeda, baik di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan rumah, di lingkungan tetangga, ataupun di lingkungan sekolah. Sifat-sifat manusia diantaranya ada yang egois, ada yang mandiri, manja, penyabar, dan juga pemarah. Ada juga sifat-sifat penolong, kemudian dermawan atau suka membantu, ramah, penyayang binatang, lucu, dan masih banyak lagi. Kita harus mau saling menghargai, melengkapi, dan memberi atau menerima masukan dari teman-teman yang lain. Jika sikap kita ada yang buruk menurut orang lain, apabila diberikan saran atau masukan, kita tidak boleh marah, tapi kita bisa merubahnya untuk menjadi lebih baik. Demikian juga apabila teman kita yang memiliki sifat yang buruk menurut kita bisa menyampaikan dengan cara yang baik, sehingga teman-teman kita menjadi lebih baik lagi. Meski memiliki sifat-sifat yang berbeda, kita juga harus mau bekerja sama dengan teman-teman atau orang lain. Bersikap baik kepada sesama manusia merupakan bentuk pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, membantu teman yang kesusahan, menjenguk teman yang sedang sakit, berbagi makanan dengan orang lain, menolong teman yang terjatuh. Nah, anak-anak coba perhatikan ya gambar berikut ini. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Nah, dari sini kita tahu ya anak-anak bahwa Benny dan Edo memiliki sifat yang berbeda. Benny tidak geli dengan kucing, dia penyayang binatang. Sedangkan Edo, dia geli pada bulu kucing. Namun mereka berdua tetap berteman dan bekerja sama, tidak saling mengejek. Nah, ini bisa kita terapkan ya anak-anak di lingkungan rumah. Kalian dengan sesama anggota keluarga memiliki sifat yang berbeda, namun tetap harus saling menghargai dan menghormati. Muatan berikutnya adalah bahasa Indonesia. Anak-anak, Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya, ada juga yang diternakkan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Berikut ini adalah beberapa manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, ayam. Ayam bisa kita konsumsi telur dan daging, sedangkan bulunya bisa kita manfaatkan untuk kerajinan ataupun alat kebersihan. Contohnya adalah kemoceng. Kemudian yang kedua ada sapi. Kita bisa mengambil manfaat daging, kulit, dan susu sapi. Yang ketiga adalah ikan. Kita bisa memanfaatkan daging ikan untuk dikonsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir adalah bebek. Kita bisa mengambil telur dan dagingnya untuk kita makan. Kemudian bulunya juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan atau untuk bahan pembuatan kok. Anak-anak, hewan di sekitar kita juga memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya adalah kucing. Kucing memiliki ciri-ciri berkaki 4, berbulu, dan manja pada tuannya. Kemudian ada kelinci. Kelinci juga berkaki 4, kemudian jalannya lompat dan suka makan sayuran. Coba anak-anak amati di lingkungan kalian ya, ada banyak sekali hewan yang memiliki ciri khas masing-masing. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan dongeng? Ya, dongeng merupakan cerita khayal. Di sana ada banyak pelaku, bisa manusia, bisa hewan ataupun tumbuhan. Nah, di subtema 2 ini ada banyak sekali dongeng yang bisa kalian baca. Kalian juga bisa mengambil pesan atau pelajaran pada dongeng tersebut. Yang pertama,
Judulnya Ayam Jago Baru, ini ada di halaman 55. Kemudian ada Kisah Semut dan Merpati di halaman 66. Ada Kisah Petani dan Anak Harimau di halaman 75. Ada Anak Gembala dan Serigala di halaman 82. Dan Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban di halaman 96. Sekarang ayo kita baca bersama dongeng di halaman 66 sampai dengan 67 tentang Kisah Semut dan Merpati. Dongeng ini terdiri dari 5 paragraf. Kisah Semut dan Merpati, pengarang anonim. Anonim ini maksudnya tidak diketahui ya anak-anak, nama pengarangnya siapa. Kita mulai. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Setelah membaca kisah semut dan merpati dengan cermat, kita bisa mengambil pesan atau amanat menolong merpati agar tidak tertangkap oleh pemburu. Nah, berikutnya kita akan mempelajari muatan matematika. Jika sebelumnya di subtema 1 anak-anak sudah belajar tentang sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan, di subtema 2 ini kita akan belajar sifat pertukaran pada perkalian. Coba disimak ya. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah ilustrasi dari anak ayam yang ditempatkan di kandang rumah Benny. Yang A, dalam satu kandang terdiri dari 2 ekor ayam. Jika kita tuliskan dalam lambang perkalian menjadi 5 dikali 2. Berapa? Ya, hasilnya adalah 10. Kemudian yang B, Benny merubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Jadi satu kandangnya itu diisi dengan 5 ekor anak ayam. Jika dituliskan lambang bilangannya menjadi 2 dikali 5 sama dengan berapa? Ya, 10. Jadi sama ya anak-anak, yang A dan B hasilnya sama-sama 10. Jadi bisa kita tuliskan bahwa 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Nah, inilah yang dinamakan dengan sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Selanjutnya, ayo kita amati gambar bulu berikut ini. Di bagian A, bulu-bulu ini dibagi menjadi 4 tempat, dibagi ke dalam 4 tempat. Satu tempat itu terdiri dari 6 bulu. Berarti penulisan lambang bilangannya adalah 4 kali 6. Hasilnya 24. Kemudian yang B, kita bagi lagi, wadah bulunya ada 6. Jadi masing-masing wadah berisi 4 bulu. Penulisan lambang bilangannya adalah 6 dikali berapa? Ya, 6 dikali 4. Hasilnya adalah 24. Jadi bisa kita tuliskan 4 dikali 6 sama dengan 6 dikali 4. Seperti itu ya. Kita coba lagi di soal cerita yang lain. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur.
Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Nah, yang bagian A. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, tadi jumlahnya ada berapa? Ya, ada 20 telur. Jika disimpan pada 5 kotak, berarti 20 dibagi 5, yaitu 4. Ya, jadi masing-masing kotak berisi 4 telur. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 5 dikali 4 sama dengan 20. Sekarang yang B. Jika telur ia simpan dalam 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah ya, sekarang kotaknya ada 4, berarti 20 dibagi 4. Hasilnya adalah ya 5. Jadi masing-masing kotak berisi 5 telur. Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Beni, yaitu 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Nah, ini juga merupakan sifat pertukaran atau sifat komutatif pada perkalian. Pada contoh berikutnya, yang A, di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapakah jumlah domba dalam kandang? Nah, bisa kita tuliskan ya anak-anak, ada 6 kandang, kemudian ada 10 domba. Jadi, bisa kita tuliskan 6 kali 10 sama dengan berapa? Ya, 60 ekor domba. Kemudian yang B, tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapakah isi domba di setiap kandang? Nah, yang awalnya tadi 6 kandang, sekarang menjadi 10 kandang. Berarti bisa kita tuliskan 10 kandang masing-masing berisi 6 ekor domba. Jadi 10 dikali 6 sama dengan 60. Nah, untuk yang C ini bisa kita tuliskan sifat komutatif atau pertukarannya 6 dikali 10 sama dengan 10 kali 6. Seperti itu ya. Muatan yang terakhir adalah seni budaya dan prakarya atau SBDP. Jika di subtema 1, anak-anak belajar menyanyikan lagu sesuai dengan ketukan atau pola irama. Nah, di subtema 2 ini kita akan belajar tentang gerakan pada tari. Kita dapat meniru gerakan makhluk hidup di sekitar kita untuk gerakan tarian kita. Contohnya, gerak berjalan, melompat, terbang, ataupun berlari. Nah, di buku kalian ini ada contoh melakukan gerakan seperti ayam yang mengepakkan sayap. Wah, ternyata ada banyak sekali ya yang kita bisa pelajari dari makhluk hidup di sekitar kita. Selain kita bisa mengambil manfaatnya untuk kita konsumsi, kita juga bisa memperoleh inspirasi untuk meniru gerakan-gerakan hewan menjadi sebuah tarian yang menarik. Baik anak-anak, untuk tugas hari ini silahkan kalian mengisi teka-teki silang yang ada di halaman 57 sampai dengan 58 dan mengerjakan latihan soal tentang sifat pertukaran pada perkalian di halaman 104 sampai 105 nomor 3 dan 4 saja. Jika sudah bisa kalian kirimkan ke guru masing-masing ya. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dari Bu Nova kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.